Itu ahli di mana-mana begitu. Ah, ini Pak Toyo juga ini. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang tadi panggil saya tidur di luar sana. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito, bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar. Syaratnya itu diatur dalam pasal 169. Pasal itulah yang diuji di sini dan diberi tafsir berbeda. Hukumnya berubah, dasarnya berubah. Hukumnya berubah. Kalau tanya bilang itu belum bikin PKPU dan segala macam terus pendaftaran Pak Gibran, pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah. Banyak sekali yang tidak sah di Republik ini, Pak. Banyak sekali. Mahkamah Konstitusi ini 2 hari menjelang putusan, menjelang coblos pada waktu 2009 bikin putusan pakai KTP kan Pak Rusani berubah putusan, KPU ubah tuh putusan tidak. Pak Yusril dulu uji undang-undang imigrasi turun selesai beres sah. Bang Magdir uji undang-undang soal sumber daya yang lain yang diputus ini langsung berlaku kok, tidak ada. Jadi sudah, kan Pak. yang paling pokok begini, di undang-undang dasarnya berubah, hukumnya berubah, dasar hukumnya berubah, pendaftaran sah. Kenapa tidak disengketakan? Sudah kalah baru ribut. Sudah ya, Kan waktunya sudah habis Pak Margarito. Satu lagi yang mulia, saya punya jawab. Yang mulia, tadi pertanyaan dari yang mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi ahli. Oh iya. Ya, penting saya kira untuk dijawab itu. Sudah tadi. Kan tadi jawab tadi, oleh Pak. siapa? Jawab oleh Prof. Sali tadi itu. Saya punya yang mulia. Yang Udah. dari pemohon 2 yang 286. kedua tadi, coba diulang lagi supaya cepat, singkat saja. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, Yang saya tidak pelakunya- menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali Ya. tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin melipir-melipir ditinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ah, ini Pak Toyo juga ini. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang tadi panggil saya tidur di luar Iya. sana. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito, bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. Loh. Tidak ada lagi waktu untuk Nggak fair membantah juga itu. Silakan, waktu sudah habis. Terima kasih Pak Margarito. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini. Amin. Makasih banyak. Sebelum Pak Margarito meninggalkan tempat, saya izin Pak Ketua, saya mengatakan 1-2 patah kata. Pak Margarito, terima kasih atas nasihatnya kepada Mahkamah supaya Mahkamah Konstitusi top. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Profesor Arif, karena ini berkaitan sekaligus tadi itu, Prof, saya tidak menunjuk Slamet, almarhum Slamet Effendi Yusuf itu. Saya menunjuk putusan pertimbangan yang dipakai di Mahkamah Konstitusi itu justru menunjuk putusan pendapatnya Profesor Pak Slamet. Perdebatan itu panjang. Saya kutip di dalam sini. Banyak itu perdebatan. Ada Rusnaniar, ada Rusnaniar, ada beberapa orang, banyak perdebatan itu. Kalau itu ditelusuri seluruhnya, itu pun cuma di perdebatan di pasal 22E yang melahirkan pasal 22E. Padahal soal itu juga dibicarakan dalam pasal 24E yang melahirkan pasal 24C. Jadi kalau menyimpulkan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pemilu hanya dengan menunjuk pada pemilu, perdebatan mengenai pemilu, bagi saya tidak valid.
dengan segala hormat saya pada Yang Mulia Profesor Arief, tidak valid. Dari segi cara menarik kesimpulan, keliru. Premis mayor dan premis minornya tidak tepat. Begitu Yang Mulia. Jadi sekali lagi, pilkada dan pemilu itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Karena tidak bisa disamakan, hal-hal yang urusan pilkada, pilkada aja. Jangan gabung dengan pilpres. Jangan mahkamah ini ambil hal-hal pilkada itu putuskan pakai dasar untuk putus pilpres ini. Salah. Oh, nanti, nah itu dia, jangan-jangan satu waktu ini pemilihan kepala desa dibawa juga ke sini. Kan celaka juga kita nih. Dan itu apa? Saya apa supaya mahkamah ini betul-betul top. Oh iya, soal urusan diskualifikasi ini. Apakah mahkamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon? Sebagai orang hukum, apa dasarnya? Apa dasarnya? Orang itu tidak memenuhi syarat? Ataukah pelanggaran-pelanggaran itu sedemikian kacaunya dan tidak bisa dibicarakan? Konkret, bawa ke sini buktinya. Saya tahu di pilkada, di beberapa pilkada saya jadi ahli, memang sempat diperiksa itu beberapa hal yang sebenarnya masuk dalam proses diperiksa di sini, tapi itu konkret. Saya tidak usah sebut yang spesifik. Satu pilkada pada waktu itu dalam perhitungan di KPU itu rusak semua itu C1 itu tipex double tipex sudah diprotes di KPU sidang itu, di sidang di rekapitulasi KPU masa bodoh di sini dipersoalkan. Bagi saya logis. Itu pilkada. Ada dasarnya, ada peristiwa konkret yang menurut akal sehat logis untuk dicek. Sekarang kembali ke pertanyaan Prof. Yusril, ini guru saya. Saya itu sebenarnya dulu mau ambil hukum ekonomi, ketemu Pak Yusril bilang nggak usah. Satu waktu nanti tata negara itu penting, kamu jadi orang tata negara saja. Nanti saya bantu kamu memberikan rekomendasi, kamu masuk ke tata negara. Sudah, kita bikin lagi, saya bikin tuh proposal di pramuka di pojok tuh. Dari kampung, Prof. Ini gara-gara Prof, ya sudah. Nah, setelah itu, selesai doktor, ikut lagi beliau ke Seknek. Beliau berhenti, saya berhenti juga. Iya benar. Beliau berhenti dari Seknek, saya berhenti juga. Saya bilang, Prof, beliau nggak mau saya keluar dari Seknek. Saya bilang, nggak Prof, saya yang diajarkan oleh orang tua saya, orang yang membawa saya, saya tidak bisa tinggalkan orang yang membawa saya dalam keadaan susah. Jadi Prof berhenti, saya berhenti juga. Berhenti saya. Benar. Saya bilang sama Prof. Dilanjutkan jawabannya. Baik. Jadi tidak bisa didiskualifikasi. Suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak. Ya sudah waktunya Pak Margar itu sudah mau habis. Yang tidak konsisten tadi dijawab. Yang tidak konsisten. Tadi Prof Sadi sudah jawab. Pak Arsul, Pak Henry Iya, kan Pak mengatakan Sadi. Anda tidak. Iya. Silakan jawab. Saya mulai dulu dari Prof Saldi. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Mahkamah berubah. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Tidak kan? Apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah dari ya sebegini sikap saya. Tidak berubah. Saya kan di perdebatan mengenai putusan MK 90 itu, saya bilang mau 1000 sarjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah. Sah itu putusan. Putusan itu saya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain.
Jadi begitu Prof. Saldi. Kemudian abang saya, Pak Henry, hormat. Yang terakhir itu 1000% bohong, salah itu. Itu orang bolak-balik itu. Tidak. Yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang apa ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Karena itu bohong itu. 1000% bohong. Tidak. sudah, Kalau tidak. saya bilang pemilu 2024 itu jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu sudah ada itu. Kemudian tadi yang terakhir ya Pak Kamal tadi, Pak Kamal tadi, begini, urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu urusan persepsi. Sangat persepsi. 2019 juga kami juga berpendapat sama ini. Negara ini tenang-tenang aja nih. Jadi soal persepsi aja. Demokrasi pemilu ini akan begini-begini, demokrasi akan runtuh. Enggak lah, tidaklah. Ada pemilu jauh lebih buruk, tapi tidak seperti ini. Tidak mengakibatkan negara hukum turun kualitas. Enggak. Demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir. Sesuatu yang terus-menerus berproses. Jadi karena dia terus-menerus berproses, bagaimana caranya menentukan dia naik atau turun? Terakhir Pak Refli tadi, saya merasa penting untuk menjawab ini putusan Pak Refli, pertanyaan Pak Refli ini. Risalah dan putusan. Oh, risalah itu bukan hukum kok. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan? Dan kalau putusan amar, hukum dalam putusan itu amar, hukum dalam putusan itu amar, bukan di dalam pertimbangan. Pertimbangan cuma memberikan fondasi. Jadi bagaimana caranya membandingkan itu? Orang satu bukan hukum, satu hukum, membandingkan dua hal yang berbeda. Tadi Hair sudah bicara. Tidak masuk akal. Menyamakan dua hal yang berbeda juga tidak masuk akal. Jadi saya kira pertanyaan juga ya. Kemudian mengenai pengangkatan pejabat demokratis bla 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 segala macam ini. Ini demokratis ini barang ini sudah dibicarakan dari zaman Yunani kuno sampai sekarang ini begitu. Aristoteles kan jelas ini. Ini bentuk pemerintahan yang tidak bagus. Ini sebabnya di perdebatan pembentukan konstitusi Amerika Serikat orang tidak bicara mengenai demokrasi, orang bicara mengenai republik. Ini barang busuk ini. Demokrasi ini. Coba lihat aja kita yang belajar-belajar apa ilmu tata negara ini. Kemudian bagaimana dengan putusan MK? Sekali lagi, putusan MK dia menjadi hukum norma imperatif harus berlaku, yaitu kalau amar. Menurut tidak. Bagi saya prosedur cara menemukan calon gubernur, calon pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang diatur dalam Permendagri nomor 4 2003 itu akuntabel, beralasan dipakai, dia harus dianggap legitim, demokratik dengan semua definisi yang mungkin kita berikan padanya. Bagaimana dengan putusan saya kira Sudah semua ya. Kamal saya kira tidak ada yang tidak ada yang terlalu. Oh terakhir, saya kira penting untuk tadi satu pertanyaan tadi Pak Henry tadi soal putusan nomor 90 yang begini. Saya mau singkat aja nih. Kalau mau sederhana, ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat. Mengapa? Karena syarat itu diatur dalam Undang-Undang 7/2017. Dan dalam ilmu hukum, saya cukup percaya, Bapak-Bapak yakin, dan Bapak-Bapak tahu, kalau dasar hukumnya berubah,